Yang mana kalau misalnya ada perempuan masuk situ dia Bisa itu intip. takut, Ya. bukan takut sama setan yang ada di sana, tapi takut motor kita hilang. Si Bang Jiro di situ mual tuh, dia langsung muntah. Ya. Dia Ngomong kali ya. dari kata-kata yang kayak menggeram seperti harimau gitu. Terus Kita di situ kan ngelihat ada banyak center, ada banyak motor-motor. Kita itu langsung buru-buru beres-beres lah. Ternyata itu bukan maling. Itu adalah ada bapak-bapak nih kan, terdiri dari kurang lebih aku hitung 7 orang. Ternyata mereka juga ingin melakukan penelusuran. Nah, setibanya mereka ada di sana, entah kenapa aura tempat yang tadi aku ketika ke sana nih tenang nih. Yang rasanya itu kayak jadi beda gitu. Terus kalau dari rasa, aku memang nggak bisa ngeliat kan. Dari rasa ada satu sosok bapak-bapak yang ketika aku ngeliat itu kayak segan gitu. Pernah gak sih kamu ketemu orang berwibawa iya, terus kayak nangis iya, ya? iya, Padahal kamu iya, belum kenal tuh, iya, iya. tapi kayak segan aja. Nah, itu ada satu sebuah bapak itu, dia itu ketika ketiba di sana, kita kan masih perkenalan. Nah, si bapak ini udah kesurupan duluan, Kesurupan. kesurupan. Oke. Ya entah itu dari mereka siapa kita nggak tahu. Pokoknya yang aku lihat dia emang kesurupan. Ya. Dia langsung kesurupan karena konten kita kan beda nih kan. Kita kenalan, terus kita misah lagi. Tapi tetap meskipun kita udah misah, aura yang ada di tempat itu jadi berbeda. Yang awalnya tenang itu kayak jadi lebih mencekam, Iya. jadi lebih panas. Nah, kalau dari yang Mas Mahfud ngerasain gimana? Sorry Mas, aku mau tanya nih. Kesurupan tuh dianya apakah jadi marah kah atau jadi Nah, ketika dia kesurupan itu kan, kalau yang dari aku lihat, dia sebenarnya itu kan masih dekat sama satu circle ke kita lah ya? posisinya. Ketika dia kesurupan tuh langsung agak menjauh. Tapi samar-samar kuliah, dia tuh kayak marah, Marah, marah. Terus juga marah kita semua. berontak dia berontak. Tidak sampai berontak, mungkin si bapak ini tuh bisa ngontrol pergerakan dari dia. Oke, cuma Karena lebih ke ngomong ya kali ya. dari kata-kata itu kayak menggeram seperti harimau gitu. Terus, terus, Kayak itulah, terus kayak ngomong pakai bahasa-bahasa Sunda gitu. Kayak tahu nggak dia udah kayak gitu. Jadi kayak si makhluk yang masuk itu kayak marah ke mereka tuh. Soalnya kan kita masih jauh nih dari dia si kerasukan itu kayak marah. Jalannya tuh kayak slow motion gitu. oke. Terus dia bilang geram dulu kayak tadi tuh. Iya. Sama mana ya? Kalau kali gitu bilangnya kayak gitu. Dan ternyata mereka bilang ada yang bisa oh ini yang dari gerbang katanya. Si penunggu Iya, gerbang. yang dari gerbang katanya bertanya. Yang bikin aneh itu kan kita duluan nih yang datang suruh masih kondusif gitu, nggak terlalu mencekam. Oke. Setelah mereka datang, kan kita masuk kembali ke beda ya. Iya. Mereka duluan, pas kita balik, kan mereka duluan nih yang masuk. Nah, kita baru balik lagi. Nah, kita balik lagi, suasananya udah kayak beda gitu, malah makin rame. Takutnya kan mereka tertantang gitu, takutnya kita juga yang kena kan. Nah, kita memutuskan yang beda dan kenal mereka. Iya, bisa. Iya. Dari situ sih udah ceritanya udah diceritain tadi. Kita lanjut di lantai 3 aja. Pas Kita, iya, kita tetap lanjut di lantai 3 itu, kita ingin melanjutkan penelusuran nih kan. Bisa nih dengan si mereka, kita naik ke lantai 4. Sebenarnya di lantai 4 itu kosong aja sih. Gak ada apa-apa. Beda dengan yang lain kan banyak ruangan, banyak
ada kamar mandi juga. Kalau itu murni kosong. Jadi Terus kan kayak langsung langit aja gitu ya? enggak ya atap. atap. Jadi kan Ada atapnya. si bangunan itu melengkung tuh. Jadi langsung ke lengkungan itu. Oke. Jadi waktu ke lantai 4 tuh, yang mereka cuma berdua, saya sama rekan satu lagi. Pas baru aja naik, si hawanya tuh udah beda gitu. Jadi lebih pengap, lebih panas gitu. Padahal kan itu Bandung Utara kan, masih Iya, dingin iya. kan. Ini hawanya tuh kayak si mata-matanya tuh gak mau diganggu gitu. Si penduduknya itu, si Oh, yang nempatinnya itu. jadi kayak merasa terganggu aja dengan Iya, adanya kalian. dia sesak aja waktu datang. Wah, gak beres nih. Tapi Iya. tetap aja ngerekord. Jadi di ruangan tuh gak ada sekat-sekat di ruangan doang. Oke. Jadi waktu kita datang tuh udah cekap banget. Ya, setiap langkah kita tuh diperhatiin gitu loh. Oke. Makanya waktu di lantai 4 kita nggak berani lama-lama. Jalan aja. Udah sampai sesak banget, keringetan gitu. Pas mau turun ke lantai 3, nah disitu udah mulai kayak, oh, udah lepas lagi nih. Nah, terus kita kan waktu itu kan penelusurannya kan di lantai 4 kan. Nah, di situ Bang Juru nih mulai bertingkah aneh nih. Begitu kita diajak ke sana nih. Aku kan dari aku nih kan ngebatin, ngapain sih nih orang gitu. Iya. Takutnya kesurupan kan kita. Dia itu ngajakin kita buat jalan dan itu kayak ngelewatin medan-medan yang nggak lazim. Iya. Kayak rumput-rumput, tanah-tanah becek. Yang itu sebenarnya bukan jalan. Itu setelah turun dari bangunan itu. Iya, dari atas Bang Juru itu udah kayak ada yang katanya kayak ada yang ngajak gitu kecil. Sampai kita akhirnya turun nurutin Bang Jiro kan. Nah, akhirnya kita sampai ke medan-medan yang nggak lazim itu tadi. Kalau Bang Jiro sendiri mungkin bisa jelasin. Ya, jadi ketika di sana itu kan memang ramai ya. Jadi kayak ada perempuan yang di samping itu anak kecil tapi megang-megang ujung ujung bajunya itu loh yang dipinggang. Kalau kalian tahu gitu kan. Tapi kayaknya itu dua makhluk dengan entitas berbeda. Cuman itu dua kayak di tempat yang sama. Nah, si perempuan ini kayak kalau kamu mau lihat aku dan teman-temanku ikut aku kayak ngajak kita gitu. Aku pun kita tuh ngikutin jalan dia aja. Makanya kita nggak tahu tempat kemana. Karena bener-bener kita dilewatin jalan, jalan licin. Aku ikutin dia. Karena ya dia emang nggak nampak, tapi pasti dia menggiring jalan itu gitu. Dan medannya emang emang parah sih di situ. Pokoknya kita ngikutin dia aja. Kayak ayo ikut. Dan itu ketemu sama apa sih kebun dulu ya? Kayak kebun, kebun tapi nggak terawat itu nyari katanya. Itu di sana ada kolam, kolam mana? Kita nggak ngeliat kolam sama sekali di situ ya. Di sana aku mau ke sana dihalang-halangin kan karena kan takut saya kesurupan gitu kenapa tapi memang padahal aku tuh mengikuti dia gitu cuma susah aja ngejelasinnya pengen tahu dulu itu ada apa sih sebenarnya gitu ikutin terus ikutin sampai kita dibawa ke kayak benteng batu ya benteng yang udah di benteng batu gitu ketika di Lombok dia lihat ternyata itu benar kolam kolam yang apa ya mungkin nanti digambarnya bisa jelas kolam itu kayak kolam yang udah kalau di residunya itu kolam itu rapi, airnya jernih tapi dangkal gitu loh. Dangkal itu kayak cukup buat orang-orang duduk di sana sambil kayak kolam renang anak-anak itu kan. Iya benar nih kolam anak dangkal itu tapi diisi sama banyak perempuan. Perempuannya itu pakai semacam kayak kemben. Kemben ya, kemben ya namanya. Nggak kemben itu, tapi dia ada selendang. Selendang itu warna-warni. Hijau, kuning, merah, biru gitu lah. Ketika ditelaah lagi, dilihat lagi secara pelan-pelan, ternyata mereka itu adalah representatif dari makhluk Niske, perwujudan Niske. Niske warna-warni. Kuntilanak merah, berbagai kuning. Pokoknya cantik, cantik banget. Rambutnya itu kayak apa ya, lurus tergerai, mereka sambil kayak gerakin rambutnya kayak sambil ngobrol, sambil main air. Iya. Karena Miss kayak yang selama ini digambarkan terus yang kebanyakan orang tahu kan udah kan Tuh. gitu. Tapi representatif yang mereka berikan tuh cantik-cantik. Mungkin itu kali ya faktor kenapa banyak juga orang-orang yang orang ke sana tuh pikirannya tuh udah nesu. Tadi karena mereka tuh kayak apa ya mempengaruhi laki-laki untuk melakukan tindakan asusila seperti itu. Karena kemudian katanya menurut keluarga juga ada yang melakukan tindakan asusila tersebut di tempat itu gitu. Itu mereka senang banget. Selain karena nafsu manusia sendiri mungkin ada pengaruh dari mereka gitu sih. Jadi itu sih warna-warni sebenarnya warna-warni tapi ternyata ketika ditelan lagi oh ini kemana warna-warni gitu. Nah, waktu itu di sana kan aku kan menggambar nih kan. Iya. Dari situ ke di tempatnya langsung
Aku mulai gambar nih, gambar kolam yang ada di sana, gambar sosok yang ada di sana, dan kata Bang Jero, ada sosok yang nyamperin aku nih di depanku. Ya kan aku gak bisa lihat kan ya, Iya. katanya di depanku dan dia itu kayak nampakin mukanya itu dekat banget ke mukaku, seolah-olah ingin mengatakan ini loh wajahku itu kayak gini. Ya Oke. mungkin sedekat misal ini wajahku nih kan, nah dia kayak, kayak gitu. Ya, oke. Mungkin teman-teman Jalan Portal di sini masih ada yang belum tahu apa itu residu. Mungkin bisa dijelasin, Mas. Residu itu seperti kita tuh ditampilin apa ya, gambaran masa lalu gitu, gambaran masa lalu yang mereka bawa. Sempat juga kan kayak yang tadi bilang tuh, saya tuh ngerasain dari situ waktu tempat itu masih jaya-jayanya kayak gitu, kayak ada anak kecil lagi lari-larian lah. Itu bukan jin itu, tapi rekaman si tempat itu waktu jaya-jayanya. Oh, Jadi residu itu sebenarnya macam-macam. Residu itu secara definisi umumnya adalah rekaman memori gitu. Apa yang mereka ingin tampilkan pada kita di masa lampau. Seperti jejak apa yang pernah terjadi di masa lampau. Ataupun residu emosi mereka. Ada orang yang ketika dia kerasukan, dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu ngapa-ngapain, cuma banyak kaku aja sama rasa kayak sedih aja nggak punya alasan. Sedih kenapa nih? Nggak tahu kenapa kamu sedih. Itu kayak si anak ini mentransfer energi sedihnya dia kayak pengen komunikasi, aku harus ini loh, tapi karena mungkin itu nggak tercapai komunikasi itu, cuma emosinya aja yang dirasakan si manusia itu. Tiba-tiba nangis, padahal nggak tahu kenapa nangis, gitu sih. oke. Mas Ruril, em, barusan kan Mas bilang kalau nggak bisa lihat nih, cuma bisa merasakan. Nah, mungkin teman-teman, termasuk aku pribadi, pengen tahu kayak em, kenapa bisa sampai ngegambar tuh. Apakah di saat Mas Ruril merem terus kayak kebayang nih ada begini-begini apa gimana sih? Bisa dijelasin? Nah, jadi background aku sendiri tuh emang bukan orang yang bisa melihat nih kan. Ya cuma orang biasa seperti kalian pada umumnya lah. Tapi ada sebuah koneksi yang aku buat di antara aku dengan Bang Jero, yang dimana aku itu bisa melihat apa yang Bang Jero lihat. Cuma aku bukan melihat secara frontal. Iya. Jadi nggak mau deh kayak gitu. Iya. Tapi kalau dalam proses menggambar sendiri itu emang aku bayangin dulu. Bayangin kayak gini, oh bentuknya seperti ini. Iya. Langsung aku sketsa. Nah, waktu di situ juga yang kata Bang Jero ada sesuatu yang di depan kepalaku nih, Iya. itu kan Bang Jero ngomong, "Dik, jangan dilawan, lepasin aja. Dia ingin nunjukin susuknya ke kamu." Itu pada saat itu aku dapat kayak ada dua sisi yang berbeda dari aku nih kan. Sempet ada kelihatan itu sosok wujud itu kayak cantik banget khas teteh-teteh Bandung lah. Iya. Nah, yang kedua itu entah kenapa kayak ada bayangan lain yang dia tuh kayak serem banget, kayak gitu. Waktu aku gambar si mereka yang ada di tepi kolam ini, itu kan ada mereka yang tadi ya, yang ingin konten, ada salah satu dari mereka itu yang nyamperin kita. Mungkin kayak penasaran, ih mau ngapain nih? Mas Iya. itu mau digambar mas. Oh iya pak, ini kita mau residu terus digambar gini-gini dan dia tuh ikut kita, nimbrung ke kita lah intinya. Nah waktu aku bikin gambar ini kan bapaknya nyamperin, si kuntilanaknya kan nyamperin juga tuh. Bang Jero ngomong, Ril ada yang nyamperin, tapi si bapak ngomongnya beda. Mas, kita diserang. Serem. Iya, jadi kita itu di sana itu ada dualisme perasaan yang berbeda. Iya. Yang kalau ke kita ini biasa aja, Iya. tapi kalau ke mereka perasaannya itu kayak diserang. Iya. Mungkin itu faktor ada di mana ketika mereka datang kan panas tuh, tapi Oke. ketika kita datang adem. Mungkin ada sesuatu yang mereka bawa itu yang menyulut amarah mereka yang ada di sana. Iya. Bang Jero mungkin bisa jelasin secara halus. Iya, jadi gimana ya? Ketika kita datang, kita tetap beradab sopan santun. Kita permisi, bagaimanapun mereka makhluk yang mendiami tempat tersebut. Nggak ada maksud apapun selain ingin menggusur dan barangkali ada yang ingin mereka sampaikan lewat perantara kita. Gitu. Jadi selain kita obat sopan santun, izin dan lain-lain. Tapi ketika si kelompok kedua ini datang setelah kita, dia itu langsung bakar luka banyak banget. Ya, di lokasi itu bakar luka banyak banget dan entah apa maksud dia, itu tiba-tiba kayak membuat makhluk-makhluk di sana energi itu menjadi waspada, ngerasa kayak ditantang, merasa kayak terancam
kayak gitu. Ngerasa kayak mau ngapain nih orang nih? Kasarnya kayak kamu tuh datang ke tempat umum tapi kamu mau ngacungin pisau. Iya. Otomatis orang-orang pada ngapain nih waspada gitu kan. Dan em, ketika itu nggak tahu apa yang mereka lakukan karena kita bisa. Dan mungkin dari sana juga masing-masing dari mereka kayak ada bawaan seperti benda-benda yang mereka bawa, hoda-hoda mereka yang di sana tuh energinya sering bergesekan. Kayak gitu. Makanya aku sebenarnya kalau diperhatikan kita tuh berusaha memisahkan diri dari mereka. Tapi ketika bapak-bapak itu datang, aku bilang sama Ruril, ada yang nyamperin kamu. Kayak gitu. Tapi gak lama kemudian langsung ya langsung ngomong, Mas kita diserang. Bapak-bapak itu ngomong kayak gitu. Tapi aku nggak merasa diserang. Mungkin mereka merasa intimidasi karena ya Karena kelakuan mereka sendiri. sendiri. Kayak bisa dijelasin nggak, Mas atau Mas Jero, diserang tuh kayak gimana sih? Ya mungkin ini lebih ke Bang Jero yang bisa jelasin seperti apa ketika mereka itu menyerang. Sebenarnya ketika makhluk menyerang manusia yang memiliki ilmu tanda kutip ya kebagian itu drop energy. Biasanya mereka akan muntah dan sebagainya kayak gitu ataupun mereka merasa kayak terancam energi terhisap dan sebagainya. Aku nggak merasakan itu tapi si bapak ini merasakan kita diserang karena si makhluk ini kayak memancarkan energi peperangan gitu loh. Ya, kayak gimana sih kalau kalian lihat orang marah sama orang biasa beda Iya. gitu. Ketika kalian lihat tiba-tiba orang marah gitu kan kayak mau tampol kan beda ya dengan orang biasa datang. Ya, kayak gitu sih mungkin menggambarkan secara umumnya. Tapi aku nggak merasakan itu. Tapi bapak itu merasakan itu. Aku ngeliatnya cuma dia kayak nyamperin, kayak ngasih unjuk dia seperti apa. Tapi perspektif bapak ini merasa kita diserang. Gitu. Itu akhirnya, sekelompok orang itu minta tolong sama kalian kah? Atau akhirnya mereka pergi duluan? Gimana? Enggak, jadi waktu aku gambar itu cuma satu bapak-bapak aja yang nyamperin. Yang dia mungkin kayak penasaran sih ya dengan apa yang aku gambar. Nah, ketika aku fokus menggambar itu tuh, si bapak ngomong ke aku, Mas, di sini ada rajanya. Aku diem aja karena aku emang kan nggak bisa lihat kan. Terus si bapak ini kayak mentransfer sesuatu gitulah. Gini set. Mas coba lihat. Kepalaku dipegang kan. Coba lihat ke sana. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Sebenarnya nggak kelihatan sih. Ya lebih halus. Iya, aku nggak enak sama bapaknya. Ntar Pak aku bilang nggak kelihatan Pak. Ntar malah gininya lebih lama lagi. Tapi waktu itu kan mau nggak mau kan, langsung aku gambar tuh. Karena emang gak bisa ngeliat, tapi tangan aku yang main. Langsung aku gambar aja. Di situ dari yang aku gambar itu ada sosok yang gede banget, kayak ngintip di balik sebuah pepohonan atau batu gitu. Dia tuh sosoknya tua, berlendir, dan dia itu kayak ketua geng di antara miske-miske yang sedang mandi ini. Jadi miske yang ada di sana itu kalau buat gambaran kayak orang orang mandi terus rambutnya diginiin gitu. Kayak bisa dijelasin nggak, Mas? Di sosok itu tuh tua, apakah berbentuk ya atau siluman gitu? Kalau dari yang aku gambar, ini kan kelihatan kepalanya setengah nih. Itu masih manusia dan lebih ke sosok Wewe Gombel. Tapi dia gede banget. Gede banget dan juga berlendir. Itu sih yang membedakan dia dengan Wewe Gombel lain. Dan ketika aku gambar si sosok yang kata bapak ini rajanya tadi, si Bang Jiro di situ tuh mual tuh. Dia langsung muntah. Iya. Nah, buat yang pengen tahu apa yang Bang Jiro rasain, mungkin Bang Jiro bisa jelasin. Iya, sebenarnya nggak tahu juga apa yang membuat mereka tiba-tiba seketika marah. Mereka itu kayak orang yang terusik, kemudian menyerang kita. Sebenarnya sasarannya itu bukan ke kita, tapi menyasarnya ke si bapak ini gitu. Karena bapaknya ini seperti kayak em, memancing peperangan gitu. Iya. Cuman kebetulan dalam prinsip supernatural itu kan pasti yang kena efeknya itu dia yang paling saja paling lemah di sana. Dan kebetulan malam itu saya yang kena, kita muntah, habis itu aku jelasin ke mereka kayak kita ini berbeda dari mereka. Terserah apa yang ingin kamu lakukan sama mereka, tapi saya datang tidak seperti itu. Kayak gitu sih lebih kepada menjelaskan. Ya pada prinsipnya ketika melakukan penyerangan seperti itu, mereka sama-sama makhluk ya. Nyerang balik tidak hal yang salah. Tapi kita perlu berkomunikasi. Karena sama-sama makhluk. Iya. Gitu loh. Jadi dikomunikasikan, dikasih tahu, kita ya udah agar sama-sama mengerti. Mesti kayak gitu sih.
Nah, ini buat kalian yang ingin melihat gambarnya, ini udah aku buat versi sketsa kasar yang nantinya bisa kalian nikmati versi digital. Kalian di sana sampai jam berapa? Kita waktu itu penelusuran kurang lebih sampai jam 1 lebih di sana. Nah, setelah aku gambar si yang sosok Whiskey yang sedang berenang tadi, kita udah memutuskan untuk menyelesaikan penelusuran pada malam itu sih. Oke. Soalnya kan si suasana tuh udah kayak mulai kayak kondusif gitu. Iya, iya. Karena kedatangan si bapak tadi ya. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan, Mas? Pesan-pesan untuk teman-teman Jalur Portal. Ya mungkin setiap tempat tuh pasti ada lah ininya, tergantung kita niatnya seperti apa. Kan dari awal kan kita niatnya cuma penasaran, itu bukan matang. Jadi dimanapun kalian, mau kemanapun kalian, junjung tinggilah adat di tempat itu. Jangan sampai-sampai kita menyalahi aturan yang ada di situ. Jadi harus benar-benar jaga diri lah. Iya, jangan lupa apa namanya permisi ya kalau misalnya Ya, kita datang, apalagi datang ke tempat-tempat yang memang terbengkalai, terkenal angker kayak gitu ya. Em, Mas Rudel ada yang mau disampaikan lagi? Nah, kalau dari aku ini buat kalian para penonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan Sampai jumpa di episode selanjutnya.